Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih Mas Dek nggak upload seputar anak. Kali ini kita akan ditemani oleh Ambu. Oh iya, jangan lupa klik subscribe ya. Di video kali ini Ambu akan sharing tentang ide bermain untuk stimulasi dasar anak bicara. Kenapa ya harus bermain? Yuk kita lihat nih, karena dengan bermain anak belajar cara berkomunikasi yang baik, membangun atensi, yaitu adanya kontak mata, lalu mendengar, membangun interaksi, lalu anak akan paham bahasa yang kita gunakan. Setelah paham, anak akan bisa menggunakan bahasa yaitu dengan bicara. Kemampuan interaksi, bermain, atensi, pemahaman akan mendukung kemampuan bicaranya. Oke, ide bermainnya kali ini kita akan menyelamatkan binatang dari agar-agar. So, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah pertama air, yang kedua tepung agar-agar. Di sini Ambu pakai tepung agar-agar dari cap lili walet karena kita butuh agar-agar yang teksturnya agak keras. Yang kedua, miniatur binatang. Di sini juga kita kumpulkan miniatur binatang yang suaranya bisa kita tiru. Yang pertama singa, aum. Yang kedua domba, be. Yang ketiga serigala, au. Yang keempat kuda, hiha. Yang kelima sapi, mo. Yang keenam harimau, suaranya sama kayak singa ya. Terus ada bebek, kuek 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 kuek. Terakhir ada ayam, pok 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 atau kukuruyuk. Terus kita butuh wadah plastik. Di sini Ambu sediain 2 jenis wadah plastik. Soalnya kita pakai 2 jenis agar-agar. Yang pertama tadi dari cap lili walet. Nah, yang kedua dari Nutrijel, biar kita punya 2 macam tekstur. Yang pertama agak keras, yang kedua agak kenyal. Terus, kenapa ya harus bermain meniru suara hewan? Nih, ternyata awal pembentukan bahasa dan bicara anak itu pertamanya melalui meniru. Nah, meniru ini mencerminkan kemampuan sosialnya, lalu kemampuan kognitifnya, dan terakhir kemampuan koordinasi geraknya. Jadi, ketika kemampuan menirunya bagus, artinya kemampuan sosial, kognitif, dan koordinasi geraknya juga bagus. Oke, di permainan ini kenapa ya kita harus meniru suara hewan? Sebenarnya meniru itu ada milestone-nya loh. Nih, sebelum anak bisa meniru apa yang kita ucapkan, anak terlebih dahulu harus bisa meniru apa yang kita kerjakan dengan suatu objek. Misalnya melempar bola, menggerakkan kerincingan, terus menggerakkan mobil-mobilan ke depan ke belakang misalnya. Terus yang kedua, meniru gestur. Misalnya bertepuk tangan, menggelengkan kepala yang mengartikan tidak, atau melambaikan tangan berarti dadah. Sampai akhirnya anak bisa menggunakan isyarat untuk mengungkapkan apa yang diinginkannya. Setelah itu, anak bisa meniru gerakan wajah dan mulut, misalnya meniup bubbles, meniru menjulurkan lidah, atau meniru tersenyum. Setelah itu, anak bisa meniru suara ketika bermain, misalnya yang mau kita lakuin nih, yaitu meniru suara binatang. Contoh lainnya misalnya bisa meniru juga suara mobil-mobilan, brum brum misalnya. Nah, setelah itu baru si anak bisa meniru rutinitas verbal yang biasa kita katakan, misalnya melengkapi hitungan 1, 2, 3, atau melengkapi lagu-lagu yang biasa dinyanyikan, misalnya meletus balon hijau, dar, si anak bilang dar misalnya.
Baru terakhir anak bisa meniru kata. Itu pun biasanya tidak langsung kata yang full, biasanya akhirannya dulu atau awalannya dulu. Jadi meniru satu kata itu perlu perjalanan yang sangat panjang. Yuk langsung aja bikin. Caranya kayak bikin agar-agar biasa. Masukkan agar-agarnya ke air, diaduk rata, baru nyalain deh apinya. Diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, dimasukin ke wadah yang tadi kita siapin, diisinya setengah dulu, baru dimasukin miniatur hewannya. Setelah itu kita tuang lagi deh agar-agarnya sampai tertutup hewan-hewannya. Lanjut agar-agar yang kedua, Nutrijel. Caranya sama, diaduk-aduk, ditunggu sampai mendidih, dituang, baru dimasukin si miniatur hewannya. Setelah diisi penuh gini nih, nah yang warna ungu atau yang Nutrijel, Ambu masukin ke kulkas biar ada sensasi dinginnya. Jadi selain teksturnya yang berbeda, kita juga main di suhu. Ada yang suhu ruangan dan ada yang suhu dingin. Untuk sensori anak juga. Nah cara mainnya jangan lupa kalau di mejanya tutupin dulu pakai plastik. Kalau di lantai juga bisa pakai plastik dulu. Kunci dari permainan ini adalah kita harus bawel, karena di awal udah dikasih tahu ya kalau permainan ini untuk stimulasi dasar anak bicara. Selain suara binatang, misalnya lagi, mau, oh, kalau misalnya agarnya jatuh, atau pas pegang agarnya yang dingin, dingin. Harapannya anak bisa sedikit-sedikit meniru apa yang kita ucapkan. Berikut ini adalah video saat Ambu bermain dengan salah satu anak yang mengalami speech delay untuk meningkatkan tadi kemampuan bicaranya. Lagi? Mau? Mau. Ada apa ini? Harimau, keluarin harimaunya. Haca. Wih, pintar. Apa itu? Harimau. Wow. Mau lagi? Tapi untuk kasus speech delay seperti ini, alangkah lebih baiknya ayah dan bunda mengkonsultasikan dulu kepada profesional. Bisa kepada dokter anak, dokter rehabilitasi medik, atau kepada terapis bicara secara langsung. Ini agar ayah dan bunda melakukan stimulasi yang tepat sesuai dengan masalah yang dialami oleh anak. Kayak gitu contoh cara bermainnya. Permainan ini juga bisa dilakukan dengan anak-anak bayi yang umurnya 6 bulan ke atas. Yang penting anak-anak bayinya udah bisa duduk mandiri. Jadi bisa duduk di lantai atau di kursi makannya dia. Kuncinya juga sama ya, kita harus bawel. Tuh, anak-anak bayi itu paling suka megang agarnya karena ada sensasi dingin dan kenyal. Selamat mencoba ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.